Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita masih membahas di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini yang kita bahas adalah pengamalan Pancasila, sila keempat. Sebelum kita memasuki materi, kita ulang kembali. Coba kita perhatikan Pancasila sebagai dasar negara beserta lambang-lambangnya. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu lambangnya bintang. Kemudian sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, itu rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya itu pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan itu lambangnya kepala banteng. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu lambangnya padi dan kapas. Beberapa lambang sudah kita artikan maksudnya, apa arti lambang tersebut. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kembali makna atau maksud dari lambang-lambang tersebut. Nah, kita akan memasuki materi pembelajaran kita hari ini. Nah, coba kalian perhatikan slide yang sudah Bapak buat. Tentang materi kita kali ini, tentang pelaksanaan Pancasila sila keempat itu, intinya di sila keempat itu adalah membahas mengenai musyawarah atau pengambilan keputusan secara bersama-sama sehingga dicapai kata mufakat. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh sikap dalam pengamalan sila keempat. Adapun pengambilan contoh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu di lingkungan masyarakat, dan yang kedua itu di lingkungan sekolah. Untuk penjelasannya, kalian perhatikan slide yang sudah Bapak buat. Ini yang pertama itu adalah contoh pengamalan sikap dalam sila keempat dalam masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga bermakna dalam menyelesaikan masalah kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, berani menyampaikan gagasan dan pendapat. Dengan adanya sila keempat, maka diakui pula kebebasan dalam hal menyampaikan pendapat atau gagasan. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita menggunakan hak kita untuk menyampaikan pendapat. Jangan diam ketika itu ada yang salah atau ketika ada masalah yang ditemui. Selanjutnya, yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan sopan. Ketika menyampaikan pendapat, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Sampaikanlah dengan sopan dan dengan bahasa yang jelas, sehingga mudah dimengerti. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak pribadi. Memang benar bahwa kebebasan hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi kita tidak boleh memaksakan pendapat, apalagi bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kelima, mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Dalam sila keempat ini, kita dianjurkan tetap
mementingkan kepentingan bersama. Kepentingan bersama memang sangat penting untuk kemaslahatan bersama dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat di mana tempat kita tinggal. Yang keenam, menerima dengan lapang dada apabila pendapat atau gagasan kita atau gagasan yang kita sampaikan itu dikritik. Ketika menerima kritikan terkait dengan pendapat, kita bukan berarti pendapat kita itu buruk. Kritikan berarti pendapat kita belum sempurna atau masih harus diperbaiki lagi. Hal tersebut juga demi keberlangsungan kehidupan bersama dan kepentingan masyarakat umum. Yang ketujuh, menghormati hak orang lain untuk berbicara dan menyampaikan pendapat orang lain. Di dalam forum kemasyarakatan, berilah kesempatan orang lain untuk berbicara, memberi usul, pendapat atau gagasannya. Yang kedelapan, menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Sama halnya dengan kita, orang lain juga memiliki hak untuk menyampaikan gagasannya. Yang harus kita lakukan adalah menghormatinya meskipun pendapat itu nanti bertentangan dengan kita. Yang kesembilan, menerima keputusan akhir meskipun pendapat atau gagasan kita ditolak. Apapun keputusan di dalam forum atau musyawarah, pasti itu mengutamakan kepentingan bersama. Jadi, kita harus menerima dengan lapang dada. Jika gagasan kita tidak menjadi keputusan akhir, maka kita harus tetap menerimanya dan ikut serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikut ini adalah contoh untuk pengamalan sikap Pancasila sila keempat dalam lingkungan sekolah yang sering kita temukan. Antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. 2. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 3. Bermusyawarah dalam mengelola kelas. 4. Tidak takut jika dimintai pendapat di dalam kelas. 6. Sering berdiskusi dengan teman terkait pelajaran di sekolah. 7. Menghargai pendapat teman jika ada teman yang usul. Yang kedelapan, menyampaikan pendapat dengan santun dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Inilah hal yang sering kita temui di sekolah mengenai pengamalan Pancasila sila yang keempat. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh gambar yang ada di sekolah yang sering terjadi pada kalian di sekolah. Ini bagaimana ada gambar yang ketika siswa melakukan pemilihan ketua kelas, kemudian ketika bermusyawarah, ketika belajar dan lain sebagainya. Nah, intinya pengamalan Pancasila sila keempat itu adalah berkaitan dengan musyawarah bersama. Ketika bermusyawarah, etika, tata cara, adab harus benar-benar kita perhatikan. Nah, ketika orang lain memberikan pendapatnya, kita harus menghormatinya, walaupun itu bertentangan dengan pendapat kita sendiri. Nah, ketika kita memberikan pendapat dan pendapat kita itu tidak diterima oleh teman-teman yang lain, bukan berarti pendapat kita itu tidak baik. Mungkin tidak sesuai dengan situasi atau keinginan teman-teman kalian yang lebih banyak. Nah, apapun hasil keputusan musyawarah harus sama-sama dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah materi kita tentang pengamalan Pancasila sila yang keempat. Nah, untuk tugas kalian bisa lihat dan sudah Bapak berikan di grup masing-masing. Nah, kalian silakan kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Inilah yang Bapak sampaikan untuk materi ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.